Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik, sebut saja Yuni. Ia sedang mengawasi seorang pria parubaya bernama Huang yang saat itu berada di dalam kereta. Di stasiun, kita juga diperlihatkan seorang laki-laki bernama James yang sedang memainkan sudoku. Nah guys, jadi si James ini merupakan pimpinan sekaligus pengatur strategi dari sebuah kelompok perampok. Tanpa diduga, James ternyata naik kereta yang sama dengan Yuni dan Huang. Bahkan Yuni sempat berpapasan dengannya. Saat Huang turun dari kereta, entah apa maksud Yuni, namun ia terus mengikuti pria itu kemanapun ia pergi. Sementara itu, di tempat lain, setelah turun dari kereta, James menuju sebuah gedung parkiran mobil dan mulai mengincar salah satu kendaraan di sana. Dengan cerdik, sebelum memasuki mobil tersebut, ia menunggu hingga posisi cahaya matahari cukup tinggi, sehingga kamera CCTV menjadi silau dan tidak dapat menangkap gambarnya dengan jelas. Setelah itu, ia segera mendekati mobil yang diincarnya. Ketika berhasil masuk, James hanya mengutak-atik mobil tersebut sebentar, lalu pergi menuju lokasi lain. Dan ternyata, James telah merencanakan sebuah perampokan bank. Ia sudah bersiap mengawasi dari atas gedung, dan seluruh timnya telah berada di posisi masing-masing. Sebelum memulai, James mengecek saluran radio untuk memastikan tidak ada polisi yang sedang mengintai. Setelah dirasa aman, tiba-tiba mobil yang tadi ia utak-atik meledak. Bom itu sengaja dipasang olehnya sebagai pengalihan perhatian pihak kepolisian. Ketika semua fokus tertuju pada ledakan tersebut, James pun menginstruksikan timnya untuk memulai aksi. Mereka hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk merampok bank tersebut. 특공이 개인 금고로 진입합니다. Di tengah proses perampokan, salah satu anggota tim tergoda mengambil uang di luar perintah James. 뭐야? 이거 그냥 두고 가? 야, 늦었대. 족도 없잖아. 뭐 하는 거야? 이 새끼야! 미쳤나? Tindakan ceroboh itu membuat mereka semua hampir tertangkap. Setelah berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, para polisi langsung melakukan pengejaran dan nyaris menangkap mereka. Namun, pria gendut yang terlihat sebelumnya ternyata juga bagian dari komplotan tersebut. Mengendarai sebuah truk kontainer, ia sengaja memblokade jalan untuk membuka jalur kabur bagi kelompoknya. Setelah polisi terhenti akibat blokade tersebut, seluruh anggota tim berhasil lolos, termasuk pria gendut itu yang segera melarikan diri sambil menutupi wajahnya.
Berpindah kembali ke Yuni, saat ia sedang mengintai Huang di sebuah restoran, aksinya akhirnya ketahuan. Ternyata, Yuni sedang menjalani tes untuk masuk sebagai anggota kepolisian divisi intelijen, dan Huang adalah kepala divisi tersebut. Selain cantik ya guys, Yuni ini memiliki ingatan yang sangat tajam. Ia bahkan mampu mengingat seluruh kejadian sejak awal saat mengikuti Huang di dalam kereta. Berkat kemampuan unik ini, Yuni dinyatakan lolos dan resmi menjadi anggota baru divisi Intel di bawah pimpinan Huang. Di tempat lain, para perampok sedang berkumpul di markas mereka. Tak lama kemudian, James pun tiba. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengkojorkan salah satu anggota tim yang sebelumnya tidak mengikuti instruksinya dan hampir mencelakakan mereka semua. Tampang boleh kalem, tapi sadis guys, jangan salah. 죽여야 하고. Setelah itu, James bertemu dengan seorang tukang sol sepatu. Ternyata pria inilah bersama satu orang misterius lainnya yang identitasnya sangat dirahasiakan yang menjadi otak di balik aksi-aksi kriminal James dan kelompoknya. Melalui tukang sol sepatu tersebut, James menerima berbagai misi yang harus ia jalankan. 깔끔하게 해봐. 여기도 많이 변했어. 나도 로봇했어. 다시 부른 거야. Setelah kembali ke kantor, Huang berusaha menyelidiki kasus perampokan bank tersebut. Namun, ia menemui jalan buntu karena minimnya petunjuk yang terekam di CCTV, serta singkatnya durasi perampokan. Setelah melakukan usaha cukup keras, akhirnya salah satu anggota tim menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan pria gendut tadi. Setelah dicocokkan, terbukti bahwa pria tersebut adalah orang yang mengemudikan truk kontainer. Pada bagian ini, kita benar-benar diperlihatkan bagaimana cara kerja intel kepolisian dalam memburu pelaku kriminal, menggabungkan kecerdikan penyidik dengan bantuan teknologi hingga setiap detail perlahan dapat terungkap. 현장 앞을 지나갔습니다. 맞습니다. 은행 근처 편의점 영상입니다. 반갑습니다, 이 새끼야. Keesokan harinya, Yuni yang telah resmi lolos seleksi mulai masuk kerja. Ia langsung bergabung dengan tim intel kepolisian dan diberikan nama sandi Bunga Babi. Nah guys, semua anggota intel lapangan memiliki sandi hewan ya. Di antaranya ada kungkang, monyet, ular kadut, tikus tanah, dan lain-lain. 아, 신입. 소개. 코드네임 꽃돼지. 이쪽은 정보TV고 나무늘보, 원숭이, 다람쥐, 두더지, 독사, 앵무. 간만에 은행 강도라며. 다람쥐, 지가. 오른쪽 귀에 끼고. Pada hari pertama bekerja, Yuni langsung diajak turun ke lapangan untuk mencari tahu keberadaan pria gendut tersebut. 13시 정각 동물원 개장. 자, 앵무새는 7번 출구에서 Setelah menempatkan para anggota tim di beberapa titik lokasi, Huang dan Yuni tetap melakukan pemantauan dari dalam mobil. 3번 출구 횡단보도는 타조. 삼거리 독사. 신호 위반 좀 그만해라. 골목 사각지대 확인. 타조, 독사, 특히 주의해라. Di tempat lain, setelah menerima tugas baru dari tukang sol sepatu, James kembali ke tempat persembunyiannya untuk merencanakan strategi pencurian berikutnya. Di sini kita diperlihatkan betapa cerdasnya James dalam menyusun skenario perampokan, bahkan hingga menghitung setiap detik dari keseluruhan aksi dengan sangat rinci. 검이 진행 중인데 감시 카메라도 많고. Sementara itu, setelah mengintai cukup lama, Yuni melihat seorang pria yang mirip dengan si gendut. Pengintaian pun dimulai. 야, 도저그만. 반장님. 13A 서쪽 방향. 앵한다. 내가 어떻게 해야 되겠냐? 하마가 아니다. 미안합니다. Namun, saat si tupai mencoba mengonfirmasi wajah pria tersebut, ternyata orang itu bukanlah target yang dicari. Hari pertama pun berakhir tanpa hasil. Ternyata, malam itu James dan panayagannya akan melakukan aksi perampokan lagi. 준비됐어. 전원 차단되면. Setelah berhasil memadamkan lampu kota, timnya masuk ke gedung dan mencuri dokumen yang mereka incar.
Setelah misi selesai, mereka pun segera meninggalkan lokasi. Namun sebelum pergi, James menyadari ada seseorang di gedung seberang yang melihat aksinya. Tak ingin identitasnya terbongkar, James langsung mendatangi pria tersebut. Setelah kejadian itu, James pergi menemui tukang sol sepatu. Ketika pria itu memberikan misi baru, James menyatakan bahwa ia ingin berhenti dan tidak ingin lagi mengambil pekerjaan tersebut. Ia kemudian beranjak pergi. Namun, tanpa diduga, saat James masuk ke mobilnya, tiba-tiba 자기가 누군지 갈 곳도 없고 제가 ia diserang oleh seorang pria yang menjerat lehernya dari belakang. Beruntung, James berhasil selamat dengan cara menabrakkan mobilnya. Dalam keadaan marah, James kembali mendatangi tukang sol sepatu dan akhirnya menerima kembali tugas yang sebelumnya ia tolak. 마지막입니다. Pada hari kedua Yuni bekerja, pengintaian terhadap si gendut kembali dilanjutkan. Setelah tim bekerja cukup lama tanpa hasil, akhirnya Yuni mengusulkan untuk melakukan pengintaian di area yang tidak terjangkau CCTV. Ketua Huang menyetujui ide tersebut. Setelah seluruh persiapan selesai, Yuni ditugaskan langsung oleh Huang untuk ikut melakukan pengintaian di lapangan. 72 동쪽 방향. 타조 앵무새 372 C에서 접근하고. Benar saja, tidak lama kemudian Yuni melihat sosok yang diduga sebagai si gendut. Untuk memastikan, tim harus mengonfirmasi wajah target tersebut. Beberapa anggota ikut membantu dan bergantian mengikuti si gendut bersama Yuni. Hingga akhirnya pria itu masuk ke sebuah minimarket di mana si tupai sudah menyamar sebagai pramuniaga. 382에서 대기합니다. 어쩔까? 전자레인지에 데우드시면 진짜 맛있는데. 오세요? Di sana, wajah target berhasil terkonfirmasi dengan jelas. Setelah itu, Yuni terus membuntuti si gendut untuk memastikan di mana ia tinggal. Sampai akhirnya, pria tersebut masuk ke sebuah apartemen bernomor 715. Kini giliran si tupai memasang kamera pengintai di sekitar kamar si gendut. 하마우리 확인 715호 반복. 등장합니다. 1번 카메라. 자, 2번. 설치 완료. Setelah berjam-jam melakukan pemantauan, seorang petugas kebersihan terlihat mengambil sampah dari depan kamar target. Yuni pun segera mengambil kantong sampah tersebut. Setelah membongkarnya, ia menemukan potongan-potongan kertas berisi angka-angka. Setelah dirangkai, ternyata potongan itu membentuk kombinasi angka Sudoku. Huang dan Yuni semakin curiga ketika menyadari bahwa isian Sudoku tersebut salah. Mereka segera menginstruksikan tim untuk menelusuri kombinasi angka itu lebih jauh. Setelah diteliti beberapa waktu, terungkap bahwa angka-angka tersebut merupakan sebuah IP address yang mengarah ke pasar saham. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, si gendut akhirnya keluar dan menuju lokasi yang telah disepakati bersama panayagannya. Mereka sempat melakukan badami sebentar sebelum memulai aksi perampokan. Namun sejak awal, gerak-gerik mereka sebenarnya sudah berada dalam pantauan polisi. 매시 정각 30분에. 일치한다. 허수아비 스쿠프가 옥상에서 로프를 타고 아래층으로 내려간다. 이거 통화 중이야? 그림자 등장. 정신 바짝 차려. Di tempat lain, James sudah bersiap seperti biasa. Ia menaiki atap gedung untuk mempermudah pengawasan. Namun, secara tak terduga, ketika ia mengecek frekuensi radio, ia berhasil menyadap percakapan tim intel kepolisian. Dari situ, James menyadari bahwa area pasar saham sudah dikepung polisi. Ia pun segera menginstruksikan timnya untuk membatalkan operasi. 513거리에서 우회전합니다. 신발습니다. 계획 취소.
Para anggota kelompok yang terkejut mendengar perintah tersebut akhirnya sadar bahwa mereka telah dibuntuti polisi. Mereka segera menancap gas dan berusaha kabur, sementara panggilan telepon yang sempat dilakukan James membuat posisinya berhasil dilacak. Yuni dan Huang langsung bergerak menuju gedung tempat James berada. Namun James yang menyadari bahwa keberadaannya telah ketahuan, mencoba melarikan diri melalui jendela. Sementara itu, timnya yang sudah terpojok akhirnya terkepung oleh polisi dan terjadilah aksi baku tembak. 통제 구역 안에서 상황 중요할 것. 를 타고 고가 아래로 도주했습니다. Pada akhirnya, 4 orang berhasil ditangkap, sementara 2 tersangka tewas di tempat. 한 명 생포했습니다. James yang menyerubung di tengah kerumunan masyarakat membuat Yuni dan Huang kesulitan menemukannya. Dengan bantuan tim pengawas, mereka akhirnya melakukan panggilan acak untuk memancing James keluar. Setelah identitasnya terdeteksi, Huang dan Yuni segera melanjutkan pengejaran. Sesampainya di sebuah persimpangan jalan, James akhirnya berhasil dihentikan oleh si Tupai. Saat si Tupai berpura-pura memeriksa kartu identitas, tiba-tiba 아저씨, 범칙금 2만 원 내겠습니다. 아, 시가라서 잘 보이지 않습니다. 다람쥐가 쓰러졌다. sangat edan ya guys. Sabot mobil ngaliwat padahal. Yuni yang panik menyadari kejadian itu tidak dapat mengejar James. Ia justru berusaha memberi pertolongan kepada si Tupai. Sayangnya, misi terpaksa dihentikan sementara dan Tupai dinyatakan meninggal di rumah sakit akibat luka tusukan pada behengnya. James yang berhasil kabur langsung menuju tempat tukang sol sepatu. Ia berniat membunuh pria itu karena tidak ingin lagi menerima perintah darinya. Tukang sol yang sudah menduga niat James telah menyiapkan sejumlah orang untuk membunuhnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun, James dengan mudah mengalahkan semuanya hingga akhirnya tukang sol juga tewas ditikam olehnya. Beberapa hari setelah kematian si Tupai, Yuni yang masih dirundung kesedihan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengingat bahwa saat tes di kereta api dulu, ia pernah berpapasan dengan James. Setelah mengingat lebih jauh, Yuni pun teringat nama nasional pun. Tanpa menunda waktu, ia langsung mendatangi minimarket tersebut. Dan benar saja, James berada di sana. Yuni pun segera menghubungi Huang. Tanpa pikir panjang, Yuni terus membuntuti James hingga pria itu masuk ke sebuah restoran. Yuni ikut masuk, namun tanpa diduga, James tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Ternyata James menyadari bahwa Yuni sudah mengikuti dirinya sejak tadi. Namun, pada saat yang tepat, Huang tiba di restoran tersebut. Tidak ingin mengambil resiko, James segera menuju area parkir belakang. Huang yang tidak ingin kehilangan jejak langsung mengejar James ke parkiran. Sampainya di sana, tiba-tiba Huang diserang dan ditusuk berkali-kali oleh si James. 꽃돼지 접선 성공. Yuni
Yuni yang panik langsung berusaha menolong Huang, namun Huang meminta Yuni untuk mengejar James. Akhirnya Yuni berlari keluar dan terus mengejar James sampai pria itu masuk ke stasiun lalu menuju ruang penyimpanan kereta bekas. Yuni segera menyusul namun tidak menemukan James. Dan tiba-tiba ya, Yuni disekap dari belakang oleh James. Pasukan polisi yang datang tidak berani bertindak karena Yuni berada dalam keadaan disandra. Memanfaatkan momen ketika kereta melintas, Yuni berhasil merebut pulpen milik James dan menusukkannya ke kaki James. Namun di ujung terowongan kereta, Huang sudah menunggunya. Huang yang sudah rudet dan bertekad menangkap James, akhirnya mengambil keputusan berat ia akan menembak James. Tanpa ragu, Huang melepaskan tembakan. 그림자를 잡았습니다. 작전 종료. 전원 복귀할 것. Di akhir film, seluruh anggota Intel menghadiri pemakaman si tupai untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa kecerdasan tanpa moral bisa berubah menjadi kehancuran. James adalah sosok yang sangat cerdas, penuh perhitungan, dan mampu merancang strategi yang nyaris sempurna. Namun ya, karena ia memiliki jalan yang salah, semua kemampuan itu justru membawa dirinya pada akhir yang tragis. Sementara itu, Yuni dan Huang menunjukkan bahwa ketekunan, kerjasama, dan keberanian adalah kunci untuk menegakkan keadilan. Setiap langkah kecil, setiap petunjuk, bahkan keputusan yang tampak sederhana dapat mengungkap kejahatan besar. Dan yang paling penting, pengorbanan seorang anggota tim seperti si tupai mengingatkan kita bahwa menjalankan tugas dengan integritas seringkali menuntut keberanian luar biasa. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan tidak peduli seberapa hebat seseorang, arah hidup yang salah pasti berujung pada kebinasaan. Dan bagi para penegak hukum, menjaga kepercayaan dan bekerja demi kebenaran adalah kehormatan tertinggi. Baiklah Movie Lovers, itulah tadi alur cerita yang menegangkan ya, sekaligus penuh intrik. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.